Oke, selamat datang. Hello, welcome back to my YouTube channel Nurainul Miftahul Huda. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah metode deret waktu. Nah, sama seperti video-video pembelajaran sebelumnya, jadi video channel YouTube ini memuat tentang video-video pembelajaran yang mata kuliahnya saya ampuh gitu, pernah saya ampuh atau pernah saya ajarkan, khususnya untuk di mata kuliah yang ada di jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, ada prodi matematika ataupun ada prodi statistik juga. Nah, untuk video kali ini kita bahas tentang mata kuliah metode deret waktu yang ada di, sebenarnya ada di program studi matematika, ada juga di program studi statistik. Nah, mungkin kalau teman-teman yang sudah mengikuti channel YouTube ini, jadi mata kuliah tentang metode deret waktu ini sudah pernah di-up sebelumnya. Jadi sudah ada, bisa dicek nanti ada di deskripsi link tentang video pembelajaran yang berkaitan tentang metode deret waktu. Kalau tidak salah itu 2 tahun yang lalu. Nah, namun seiring berjalannya waktu saya merasa perlu untuk memperbaharui video-video tersebut. Mungkin kontennya masih sama, isinya tentang muatannya itu masih sama, tapi yang berbeda nanti adalah tentunya akan ada pembaruan-pembaruan tentang penelitian-penelitian yang sudah pernah publish. Penelitian saya publish di rentang waktu 2022 sampai 2024 atau 2025 terakhir ini. Itu jadi tentunya akan ada penambahan literasi-literasi yang berkaitan dengan metode deret waktu ini. Nah, untuk itu makanya saya merasa bahwa perlu untuk memperbaharui video tersebut. Namun video yang sebelumnya juga tetap boleh ditonton. Nah, untuk alasan keduanya tadi, yang pertama untuk pembaruan penelitian, yang kedua tentunya nanti di video ini akan saya bahas juga tentang kesalahan-kesalahan umum atau kekeliruan-kekeliruan yang sering terjadi di mahasiswa yang khususnya pernah saya uji atau saya bimbing tentang yang berkaitan dengan metode deret waktu ini. Jadi kesalahan-kesalahan yang selalu terulang-ulang kembali. Jadi saya merasa ini perlu untuk di-up di video ini, bukan tentang orangnya tapi tentang kesalahan-kesalahannya, supaya menjadikan pembelajaran untuk mungkin teman-teman yang menonton saat ini akan mengambil nantinya skripsi atau tugas akhirnya berkaitan dengan metode deret waktu ini. Jadi harapannya bisa memperbaiki. Oke ya. Nah, kalau di layar teman-teman sekarang yang terlihat adalah referensi yang digunakan. Jadi untuk buku ada 2 buku yang saya gunakan. Yang pertama adalah buku saya sendiri, ini bukunya, buku saya dan buku kakak saya. Jadi kebetulan kami berdua mengajar mata kuliah yang sama, metode deret waktu, beda kelas aja, satu kelas A, satu kelas B. Ini buku yang akan digunakan selama 1 semester ini. Ini bisa dibeli juga bukunya, nanti link beli bukunya saya simpan di deskripsi. Kemudian yang kedua ada buku dari buku Way. Jadi buku Way itu yang Time Series Analysis, Univariate and Multivariate Methods. Nah, itu untuk buku. Kemudian juga ada jurnal. Nah, jadi untuk jurnal ini teman-teman bisa cari penelitian-penelitian saya yang bukan kebetulan ya, memang penelitian saya berkaitan dengan analisis deret waktu dan analisis spasial temporal. Spasial temporal itu gabungan dari spasial dan temporal. Jadi ada deret waktunya juga di situ. Nah, di mana bisa ditemukan penelitian tersebut? Sebenarnya harusnya sudah tahu. Jadi silahkan cek aja. Kalau penelitian kita pasti ngeceknya di Google Scholar. Google Scholar itu nanti memuat jurnal-jurnal penelitian-penelitian saya yang terindeks baik secara nasional, terindeks Sinta istilahnya, maupun secara internasional. Nah, untuk yang di internasionalnya lebih spesifik lagi itu ada di Scopus. Jadi bisa teman-teman cek aja, type aja nama saya di situ, nanti akan muncul. Kalau di Scopus berarti semua artikel-artikel saya yang sudah istilahnya terindeks secara internasional tuh di situ di Scopus. Kemudian kalau Scholar pasti akan lebih banyak lagi karena mencakup juga yang nasionalnya.
Jadi bisa dilihat di situ. Tapi jadi tidak hanya terbatas pada penelitian saya saja, atau tidak hanya terbatas pada buku yang saya terbitkan dan buku yang saya tampilkan di sini. Teman-teman juga boleh banyak banget materi yang berkaitan tentang metode deret waktu ini. Itu bisa dicari di mana-mana. Yang jelas, yang penting jurnal atau bukunya itu yang terpercaya, yang benar gitu, bukan yang abal-abal. Karena sekarang banyak beredar kayak jurnal yang mungkin bisa dikatakan abal-abal gitu ya. Jadi harus teliti, dilihat dulu ini artikelnya diterbitkan di jurnal mana, kemudian riwayatnya gimana, apakah jurnal ini benar-benar jurnal yang sesungguhnya gitu. Biasanya kalau yang dari universitas itu jurnal yang bagus gitu ya, yang jurnal yang dikelola oleh universitas. Ataupun kalau di Scopus nanti bisa teman-teman cek di simago.jr benar atau enggak ini jurnalnya terakreditasi secara internasional gitu ya istilahnya. Oke, jadi tadi kita bicara tentang referensinya ya, referensi yang akan dibahas. Nah, untuk teknis perkuliahannya, jadi kalau di mata kuliah metode deret waktu ini akan ada 16 pertemuan. Jadi ada 16 pertemuan. Pertemuan ini dibagi menjadi 2 ya. Jadi ada 8 pertemuan sebelum UTS. Dari pertemuan pertama sampai UTS. Kemudian 8 pertemuan berikutnya itu dari UTS hingga UAS gitu ya. Nah, ini yang pembagiannya. Nah, sebelum UTS kita belajar apa? Sebelum UTS itu kita akan belajar model ARIMA. ARIMA itu singkatan dari Autoregressive Integrated Moving Average. Nah, setelah belajar ARIMA, kita belajar selama 8 pertemuan kita belajar bagaimana menambahkan huruf S di depan ARIMA. Jadi kita punya model SARIMA. Gitu ya. Nah, kedua-duanya ARIMA SARIMA lagi sudah pernah saya up di video sebelumnya. Jadi boleh dilihat ya, boleh ditonton. Nah, ini adalah pembagiannya ARIMA dan SARIMA. Nah, untuk 8 pertemuan ini kita akan bahas apa aja. Jadi pembahasannya sesuai dengan yang ada di buku tadi ya. Yang ada di buku ini. Yang pertama itu adalah tentang, tentunya sebelum masuk ke model ARIMA kita harus pahami dulu tentang yang pertama adalah konsep tentang deret waktu. Konsep deret waktu. Yang kedua adalah model deret waktu stasioner. Model deret waktu stasioner. Yang ketiga adalah model deret waktu lawannya, berarti yang tak stasioner. Oke, mohon maaf kalau tulisannya tidak sesuai harapan ya. Semoga bisa terbaca. Yang keempat, nah untuk mendapatkan model tentunya kita harus diidentifikasi dulu. Kemudian identifikasi orde pada model ya, pada model. Kemudian setelah kita identifikasi, maka kita estimasi parameter. Kemudian setelah estimasi parameter, yang keenam adalah uji diagnostik. Jadi kita uji benar kelayakan dari model tersebut. Yang ketujuh adalah prediksi. Jadi kita
prediksi ke depan, karena sebenarnya ruhnya, goalsnya dari metode deret waktu ini, jadi dari model ARIMA secara spesifik adalah nanti kita goalsnya adalah prediksi. Nah, yang pertemuan ke-8 itu adalah ujian ya. Jadi 8 pertemuan ini termasuk dengan pertemuan praktikum. Jadi satu pertemuan itu adalah teori dan praktikum, 2 SKS teori, 1 SKS praktikum. Kalau dulu mungkin jadinya totalnya 32 pertemuan karena praktikumnya terpisah. Nah, kalau sekarang di rentang waktu yang sama, jadi ada sekali pertemuan ada 2 teori, 2 SKS teori, 1 SKS praktikum. Nah, ini akan kita bahas selama 8 pertemuan atau 7 pertemuan berarti ya, 7 pertemuan tatap muka. Tentang konsep, tentang model deret waktu stasioner, deret waktu tak stasioner, identifikasi orde, estimasi parameter, uji diagnostik, dan yang terakhir adalah prediksi. Oke. Nah, kita akan mulai masuk ke konsep tadi ya. Konsep deret waktu. Ini pertanyaan yang sering muncul atau istilahnya apa, frequently asked questions gitu ya. Pertanyaan yang selalu muncul adalah kapan suatu data dikatakan sebagai, saya merahkan, data deret waktu. Ini adalah pertanyaan yang paling sering muncul dan paling sering juga susah untuk dijawab bagi mahasiswa yang mengambil topik skripsinya tentang data deret waktu dengan model yang sangat-sangat sulit, biasanya model ARIMA apa-apa. ARIMA dikombinasikan dengan model yang lain misalnya. Nah, ini adalah pertanyaan yang paling sering, kapan suatu data dikatakan sebagai data deret waktu. Kan kita tahu data itu banyak ya jenisnya, maksudnya ada yang namanya sebentar, kenapa jadi kamera ya? Oke, ada yang namanya data itu terzoom, sorry. Data, balik lagi tadi. Data itu banyak ya. Ada data cross section, biasanya kalau mau analisis regresi itu pakai data cross section. Ada data apa lagi? Ada namanya data panel. Tuh, ada kan regresi panel juga ada. Ada lagi data lagi ya, spasial. Nah, data spasial juga ada. Kemudian ada lagi data temporal. Data temporal atau yang sedang kita pelajari yaitu data deret waktu. Nah, kemudian ada lagi pengembangannya. Ini juga yang menjadi topik penelitian saya, yaitu data spasial temporal. Nah, yang kita sedang pelajari adalah yang ini, yang keempat ini dan seterusnya ya, yaitu data temporal atau data deret waktu. Nah, kapan suatu data itu dikatakan data deret waktu? Kalau tadi ini frequently asked question, atasnya pertanyaan yang sering muncul. Nah, jawaban yang sering muncul adalah itu pakai warna apa ya? Biru. Biasanya 1, karena ada waktunya. Nah, ini nih. Karena ada waktunya. Karena tadi kan namanya data deret waktu. Jadi asal ada waktunya maka namanya data deret waktu. Itu jawaban yang sering muncul. Tapi jawaban itu apakah salah? Kalau saya bilang tidak sepenuhnya salah, tapi tidak benar juga. Kenapa? Karena nggak berhenti sampai di situ. Kalau yang dimaksud karena ada waktunya, contoh kita bicara tentang
Misalkan kasus ini ya, ketinggian banjir, kan tinggi. Misalkan kasus ketinggian banjir. Ketinggian banjir ini kan yang sedang, maaf ya kalau tulisannya tidak terbaca. Kasus ketinggian banjir yang sedang hits dibicarakan. Nah, kasus ketinggian banjir, kita mengamati kasus ketinggian banjir per hari. Maka kalau misalnya ada datanya nih, ada tabelnya, di sini adalah waktunya, kemudian ini tinggi banjir. Misalkan tanggal 1 Januari 2025 tinggi banjir 60 cm. Gini ya nulisnya, kita ubahin aja. Ini di atas tinggi banjir dalam senti 60. Kemudian 2 Januari 2005 ini ketinggian banjir di per hari gimana? Yang tinggi banjir kemarin di Sanggau di Ledo gitu ya, misalnya aja. Di 2 Januari misalkan jadi 80. 3 Januari 60. Kemudian kemarin misalkan yang tinggi itu tanggal 27, jadinya 150, 120, misalkan 28, 29 Januari misalkan jadinya 180, naik lagi 30 Januari 2025 jadinya 220, makin tinggi misalkan. Nah, ada yang menjawab bahwa yang namanya data deret waktu itu adalah data yang ada waktunya. Jadi asal ada waktunya ini, maka ini namanya data deret waktu. Nah, itu tidak sesimpel itu gitu ya, tidak sesederhana itu suatu data dikatakan data deret waktu ketika ada waktunya. Nah, apa yang menyempurnakan jawaban tadi? Yang menyempurnakan jawaban tadi, saya jawab yang keduanya, adalah adanya keterkaitan. Jadi harus ada keterkaitan. Keterkaitan apa? Keterkaitan suatu kejadian antar waktu. Maksudnya gimana? Maksudnya ini kita asumsikan, kita menganggap bahwa banjir ini adalah data deret waktu ya. Jadi harus ada keterkaitan. Artinya apa? Oh, banjir di tanggal 2 ini itu dipengaruhi oleh banjir tanggal 1. Banjir tanggal 29 ini itu karena dipengaruhi oleh tanggal 28 dan dipengaruhi tanggal 27 dan dipengaruhi misalkan tanggal 26. Jadi harus ada keterkaitan. Jadi nggak berhenti sampai asal ada waktunya maka dia data deret waktu, tapi antar waktu itu harus punya keterkaitan yang istilahnya biasa kita kenal kalau di statistik. Itu namanya adalah korelasi atau adanya hubungannya. Jadi harus ada korelasi. Tapi yang membedakan dari korelasi yang biasanya kalian pelajari adalah ini korelasinya satu kejadian saja, tetapi antar waktu. Maksudnya gimana? Maksudnya biasanya kalau kita bicara korelasi itu kan biasanya notasinya rho gini ya, atau bisa juga ditulis dengan kor misalnya. Ada juga yang menuliskan seperti itu. Korelasi kan biasanya korelasi X dengan Y antar dua variabel. Ada variabel X, ada variabel Y. Nah, kalau ini kita cuma punya satu variabel aja, yaitu variabel tinggi banjir.
ketinggian banjir, cuma satu variabel aja. Tapi yang kita amati adalah antar waktunya ini. Nah, jadi yang kita lihat kalau di sini adalah korelasi antar, misalkan kita punya YT. Nah, ini YT ini dengan YT-1. YT ini adalah suatu proses stokastik ya. YT ini nanti adalah barisan kejadian gitu. Barisan kejadian pada, karena ini kita konteksnya deret waktu, berarti pada waktu ke T. Ini kalau secara umum. Artinya kalau kita bicara tentang si ketinggian banjir tadi, maka si YT ini adalah kasus ketinggian banjir per hari di Ledo pada waktu ke T. Pada waktu ke T. Artinya kalau kita balik lagi ke korelasi, berarti korelasinya melihat antara korelasi atau keterkaitan YT dengan YT-1. Kalau YT itu adalah barisan kejadian pada waktu ke T, maka YT-1 berarti kejadian pada waktu ke T-1. Kalau T-nya hari ini, kalau tadi per hari, maka T-1 adalah kemarin. Jadi harus ada apa syarat yang kedua? Harus ada korelasinya. Nah, gimana cara menghitung korelasinya? Gimana cara melihat korelasinya? Itu nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya atau video part berikutnya. Jadi harus kita hitung korelasinya, harus kita lihat benar nggak ada korelasinya. Kalau tadi dia ada waktunya, ada korelasinya antar waktu, maka dia dikatakan sebagai data deret waktu. Jadi tidak berhenti hanya asal ada waktunya maka dia data deret waktu, harus ada korelasinya gitu ya. Jadi antar waktu itu harus ada korelasinya. Kenapa harus ada korelasinya? Balik lagi, goals kita, tujuan kita adalah prediksi atau forecasting kalau bahasa Inggrisnya. Atau ada juga yang menggunakan istilah peramalan gitu ya, tapi kita sepakati kita pakai istilah prediksi aja. Jadi prediksi atau forecasting. Nah, karena kita tujuannya adalah prediksi, maka artinya apa? Artinya kita ingin melihat nih masa depan istilahnya, secara bijaknya ya. Masa depan nih akan kayak gimana? Masa depan kita akan kayak gimana? Itu tergantung dengan bagaimana masa saat ini dan masa lalunya gitu. Nah, gimana kita bisa memprediksi masa depan? Nah, masa sekarang dengan masa lalu itu ternyata punya korelasi, ternyata punya hubungan. Kenapa kita bisa seperti ini sekarang? Karena kemarin kita seperti ini, karena kemarinnya lagi kita seperti ini. Sehingga kalau kita punya data yang cukup untuk itu, kita bisa prediksi untuk masa depannya seperti apa. Itu ya. Jadi karena goalnya prediksi, maka harus ada tadi syaratnya, harus ada waktunya dan harus ada keterkaitan atau harus ada korelasi antar waktunya. Nah, kalau kita lihat tadi ya, balik lagi ke korelasi, ada korelasi YT dengan YT-1. Nah, ini di time series ini ada yang namanya lag waktu. Lag ini jeda ya. Lag ini biasanya jeda waktu. Nah, lag waktunya itu juga harus tetap, harus konsisten. Dia harus sama. Misalkan tadi kita mengamati ketinggian banjir itu secara per hari. Maka kalau kita gunakan data harian, maka keseluruhannya juga harus data harian. Jeda waktunya berarti jeda waktu satu hari gitu ya. Kalau kita gunakan data bulanan, maka juga harus data bulanan. Nggak boleh awalnya harian tiba-tiba di pertengahan jalan kayaknya data hariannya nggak cukup nih, ada yang kosong, yaudah kita ambil data bulanan aja. Nah, nggak boleh. Jadi kalau dari awal sudah mulai harian, maka harianlah sampai akhir. Kalau dari awal sudah bulanan, maka bulanan sampai akhir gitu ya.
Kalau tahunan juga seperti itu, kuartal atau per interval waktu juga boleh. Yang penting ini jedanya sama atau intervalnya sama gitu ya. Nah, jadi harus interval yang sama. Nah, sehingga nanti kalau di time series itu sangat identik dengan yang namanya plot data. Plot data. Jadi harus ada plot datanya. Ini hukumnya wajib. Oke, saya tuliskan caps lock berwarna merah. Wajib. Jadi harus wajib ada plot datanya. Plotnya gimana? Plot time series itu sederhana sebenarnya, tapi bisa teman-teman sajikan dengan lebih menarik. Tentunya kalau kita gambar plot ada sumbu X, ada sumbu Y gitu ya. Nah, biasanya kalau time series, bukan biasanya, memang seperti itu ya. Kalau sumbu X-nya itu adalah waktu, sumbu Y-nya nanti adalah datanya. Katakan kita bicara tentang ketinggian banjir, maka sumbu Y-nya adalah ketinggian banjir dalam senti gitu ya. Nah, sumbu X-nya adalah waktu. Berarti nanti waktunya ini, misalkan kita gambar aja datanya. Nah, katakan seperti itu ya. Berarti ini sumbunya harusnya lebih tinggi. Ini adalah ketinggian banjir. Ketinggian banjirnya udah dihapus aja. Nah, ini adalah plotnya. Ini harus nyambung semua ya. Nah, plotnya. Nah, ini misalkan tanggal tadi kita 1 Januari. Ini misalkan tanggal 30 Januari. Berarti ini tanggal 15 Januari. Ini 5, ini 10, ini 20, dan ini adalah 25 Januari. Nah, ini plot datanya. Atau biasanya dibuat seperti ini, tanggal 1 segini, tanggal ini ada titik-titik merahnya gitu ya, untuk menegaskan bahwa oh memang pada saat itu dia ketinggian banjirnya seperti itu. Nah, misalkan seperti ini. Jadi harus ada plotnya. Nah, kalau sudah ada plotnya, apa yang harus dilakukan? Nah, ini juga sering menjadi permasalahan. Bahkan sampai terakhir kemarin menguji seminar maupun skripsi masih banyak yang melakukan hal yang sama gitu. Nah, jadi apa yang saya maksudkan adalah jangan menjadikan data itu hanya sebagai input saja. Biasanya mahasiswa itu mengambil data misalkan ya. Kalau di buku ini misalkan di bab 1, oke, kita ngambil data nih, misalkan data curah hujan 5 tahun terakhir misalnya ya, dapat plotnya. Udah, setelah itu ambil data curah hujannya, kemudian dimodelkanlah dengan model yang nggak harus model ARIMA ya, model apapun lah, model yang sulit istilahnya. Dapatlah modelnya, dapat hasilnya, angkanya misalnya, angka hasilnya misalnya 10 misalnya akhirnya. Nah, sudah berhenti di situ saja gitu. Jadi tidak menceritakan datanya di awal, kemudian juga tidak memberikan kesimpulan, memberikan saran apa yang harus dilakukan gitu. Jadi hanya mengambil data itu sebagai inputan saja. Nah, padahal dari data itulah kita bisa bercerita banyak. Harusnya dari data kita bisa punya pengetahuan yang lebih luas lagi. Contohnya gimana? Contoh misalkan kita bicara tentang ini ketinggian banjir. Nah, ini adalah permasalahan yang sedang dihadapi gitu ya di Kalimantan Barat khususnya. Terkhusus lagi, lebih spesifik lagi mungkin di kabupaten-kabupaten yang terdampak banjir tadi. Kita amatilah nih ketinggian banjir selama 30 hari terakhir. Nah, apa yang bisa kita ceritakan dari hal tersebut? Misalkan dari plot ini kan sudah kelihatan sebenarnya. Tanggal 23 misalkan ini paling tinggi nih
ketinggian banjirnya sampai 2 meter, katakan kalau kita hubungkan di sini 2 meter atau 200 cm. Kenapa? Ada kejadian apa di tanggal segitu? Jadi diceritakan, oh tanggal 23 misalkan ketinggiannya mencapai 200 cm. Ternyata ada kejadian apa di balik itu? Oh, ternyata pada saat itu memang kita hubungkan aja dengan kasus lain, curah hujan saat itu tinggi, atau ya curah hujannya tinggi, kemudian kecepatan angin juga tinggi sehingga membuat hujan semalaman atau semalaman tidak berhenti, makanya banjirnya, ketinggian banjirnya meningkat. Seperti itu. Jadi diceritakan. Kemudian tapi misalkan kalau kita lihat di plot ini apa lagi yang bisa kita ceritakan? Oh, ternyata di 10 hari pertama itu ketinggian banjirnya tuh cuma segitu gitu, cuma 50 cm aja, cuma menggenang aja misalkan. Tetapi ternyata setelah itu mengalami pelonjakan gitu. Pelonjakan yang signifikan, yang makin naik gitu, sampai bahkan mencapai puncaknya 2 meter. Itu udah menjadi 2 cerita gitu. Mungkin cerita ketiga apa? Cerita ketiga diceritakan, oh minimumnya ini cuma 40 cm aja. 1 Januari itu 40 cm aja ketinggian banjirnya atau ketinggian air di atas permukaan, misalnya di atas yang kita ukur, gimana cara mengukurnya. Nah, ternyata hanya 40 cm aja. Nah, apa artinya? Oh, ternyata memang pada awal Januari ini masih curah hujan tidak tinggi, kecepatan angin juga normal gitu. Jadi makanya ketinggian banjirnya tidak setinggi di hari-hari yang lainnya. Seperti itu. Itu juga bisa dijadikan cerita. Ada 3 ceritanya dari plot data itu. Yang keempat apa misalkan? Oh, yang keempat, kita mau ambil rata-rata. Biasanya kita tarik garis aja. Misal aja ya, oh ternyata selama bulan Januari rata-rata ketinggian banjir itu 80 cm atau 1 meter katakanlah. Karena tadi ada yang tinggi ya, makanya dia rata-ratanya meningkat. Rata-ratanya misalkan 1 meter. Nah, diceritakan, oh rata-rata 1 meter artinya apa? Kenapa gitu? Ada apa gitu. Nah, itu semua pertanyaan 5W1H itu harusnya terjawab dari plot data itu. Harusnya ceritanya panjang. Dan semua tadi ada 4 poin penting yang saya sebutkan tadi sebenarnya harus juga ditampilkan dalam bentuk tabel. Harusnya yaitu tabel apa? Yang kita kenal sebagai statistika deskriptif. Nah, ini harus ada juga statistika deskriptif. Yang sering sekali menjadi permasalahan adalah, saya kasih contoh, misalkan kalian buat tabelnya. Ini ketinggian banjir ya, ketinggian banjir. Ini misalnya N-nya ini banyaknya observasi ya, N-nya 30. Oh, minimum tadi 40 gitu ya. Maksimum tadi 200. Rata-rata minnya tadi 100. Nanti variansinya misalkan 20 gitu. Misal aja ya. Misalkan kalian sudah punya nih tabel statistika deskriptif. Nah, yang sering salah, bukan sering salah ya, kurang tepat adalah di setelah tabel ini yang kalian tuliskan adalah berdasarkan tabel statistika deskriptif, maka banyaknya data, banyaknya observasi adalah 30, minimum observasi adalah 40, minimum observasinya adalah 40, maksimum observasinya adalah 200, rataannya adalah 100, dan variansinya adalah 20. Apa yang salah? Yang kurang tepat adalah, yang keliru adalah tidak perlu kita menuliskan kembali angka-angka yang sudah ada di tabel, karena semua orang juga sudah bisa membacanya gitu ya. Jadi semua orang juga sudah bisa kok baca di tabelnya, jadi nggak perlu lagi dituliskan. Yang perlu apa? Yang perlu diceritakan tadi yang saya ceritakan di awal. Oh, minimum observasinya minimum ketinggian banjirnya adalah 40. Pada saat kapan 40? Kenapa? Ada apa? Bagaimana? Itulah pertanyaan-pertanyaan tadi. Gitu juga maksimum, gitu juga rataan, gitu juga variansi, atau gitu juga standar deviasi.
gitu. Jadi harus diceritakan kembali. Nah, jadi kalau misalnya berbicara tentang metode deret waktu, kita mengambil suatu data, ceritanya itu bisa panjang, bisa berhalaman-halaman untuk menceritakan itu saja. Itu baru cerita di awalnya. Nah, belum nanti cerita di akhirnya. Di akhirnya apa? Akhirnya kan kita dapat kesimpulan. Nah, itu juga harus dikembangkan, diceritakan lagi. Gitu. Jadi jangan menjadikan data itu tadi hanya sebagai inputan saja. Walaupun data memang input, tapi ceritakanlah, dikembangkanlah data-data tersebut. Nanti diceritakan. Seperti itu. Nah, balik lagi ke tabel statistika deskriptif ini. Jadi kalau di tabel statistika deskriptif ini ada yang menarik, yaitu N. N ini adalah banyaknya observasi. Kita sepakati ya, namanya observasi ya. Kita sebut sebagai observasi. Kumpulan dari observasi, itu namanya adalah apa? Data. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi di datanya yang kita punya, keseluruhan ini adalah data. Per masing-masing ini yang namanya observasi pertama, ini observasi kedua, ada observasi ke-30. Kita sepakati seperti itu. Nah, pertanyaannya yang sering muncul pada observasi ini adalah, tadi kan N kita pakai 30. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah berapa minimal banyaknya observasi yang digunakan untuk menganalisis model deret waktu. Nah, ini tidak ada mutlak berapa, tapi ada yang menetapkan minimumnya itu. Minimum observasinya ada yang 30 observasi, ada juga yang 40 observasi, gitu ya, berbeda-beda. Nah, yang kita sepakati di sini adalah yang kita gunakan adalah 40 observasi. Jadi ada minimum harus punya 40 observasi untuk menganalisisnya, untuk memprediksi. Jadi harus punya 40 observasinya. Kalau harian berarti 40 hari, bulanan berarti 40 bulan, tahunan 40 tahun gitu ya. Begitu juga dengan data-data dengan waktu yang lainnya gitu. Kalau kuartal berapa, kalau menit berapa gitu ya. Harus minimal, pokoknya observasi harus ada 40 minimal. Nah, pasti ada pertanyaan kenapa? Kenapa biasanya 40? Karena si model ARIMA ini akan kita bahas nanti. Ini adalah kan goalsnya tadi apa? Goalsnya adalah prediksi. Nah, gimana caranya memprediksi? Dengan membaca pola. Misal, tadi kita gambarkan, kita punya plot ya, misalkan seperti ini. Ini plot data deret waktu. Ini waktu atau T, kita umumkan aja ya, ini misalnya YT. Oke, ini adalah plot datanya, model ARIMA. Ada ini 1 Januari, misalkan ini 10 Februari, kan 40 ya minimal. Nah, dia adalah membaca pola, bentuk polanya seperti apa. Nah, sehingga prediksinya nanti kalau kita prediksi dia akan seperti ini. Kenapa prediksinya bentuknya seperti ini? Ya karena dia melihat pola sebelumnya. Pola sebelumnya ini kayak gini polanya, selalu berbentuk seperti itu. Maka prediksinya juga pasti akan membentuk seperti pola yang ada di data yang kita punya. Makanya tadi saya katakan bahwa prinsipnya adalah apa yang akan terjadi di masa depan yang kita tidak ketahui itu dipengaruhi oleh apa yang terjadi saat ini dan sebelumnya. Makanya kita harus membaca pola, sehingga kalau datanya cuma 10 observasi saja terlalu sedikit. Misalkan sampai ini aja. Nah, ini nggak cukup untuk kita memprediksi beberapa waktu ke depan. Maka minimal biasanya standarnya adalah 40 observasi. Gitu ya, harus 40 biasanya. Dan kita sepakati untuk di perkuliahan ini 40 observasi. Oke. Tadi minimal observasi.
Nah, sekarang ini kan kita prediksi nih. Prediksi juga ada maksimalnya, maksimal prediksinya. Nah, ada, jadi nggak bisa sembarangan, nggak bisa kita punya 40 observasi maka kita prediksi 40. Oh, ini tidak bisa. Bisa saja kalau pakai software, tentunya semuanya bisa keluar angkanya, tapi kita harus kembalikan bahwa ini sifatnya adalah model ARIMA itu model short term forecasting. Short term, yang namanya short berarti jangka pendek. Jangka pendek nih, saya tebakan di bagian short term. Kenapa? Karena sering sekali ada yang masih keliru. Jadi punya data 40, prediksi 12. Itu mungkin kalau di software tidak ada yang tidak mungkin, pasti keluar, tapi nanti esensinya akan hilang. Gitu. Kenapa? Karena kita membaca pola. Bayangkan kita punya 40 bulan, kita mau prediksi 1 tahun berikutnya, which is itu 12 bulan. Nah, itu akan menghasilkan error yang sangat besar. Sedangkan tujuan kita adalah memprediksi dengan minimum error, gitu, error yang kecil. Makanya sifatnya short term kalau ARIMA. Model lain mungkin ada yang long term, tapi kalau ARIMA short term. Jadi tidak bisa kita membayangkan masa depan terlalu jauh istilahnya ya. Nah, berapa maksimalnya? Nah, ini juga tidak ada ketentuannya. Tidak ada yang menentukan harus segini, enggak. Tapi biasanya adalah 5 sampai 6 observasi ke depan. Ini maksimal ya. Maksimal berarti 3 boleh, 4 boleh. Tapi maksimal 5 sampai 6 observasi ke depan. Kenapa? Tadi karena konsepnya membaca pola. Yang kedua, nanti kita akan ketemu alasannya di pertemuan kalau kita sudah membahas modelnya ya. Nanti akan kelihatan kok kenapa yang saya bilang tadi, kenapa kalau panjang prediksinya maka nanti errornya akan semakin besar. Jadi akan terlihat nanti kalau kita sudah masuk ke modelnya. Jadi tadi kalau observasi minimumnya itu 40 yang kita sepakati, kemudian kalau prediksi itu maksimal 5 sampai 6 saja. Nah, udah saya tebakan. Jadi jangan sampai salah paham. Mungkin kalau model lain boleh long term, ada model yang long term. Tapi kalau ARIMA ini sifatnya short term. Jadi untuk menghasilkan prediksi yang baik itu tidak bisa terlalu panjang. Sebanyak apapun data yang kita punya ya, 1000 pun data yang kita punya, kita tidak bisa belum tentu bisa memprediksi dengan data yang panjang, data yang sangat panjang, karena sifatnya short term. Gitu, nanti kita akan ketemu jawabannya di video berikutnya ya. Jadi hanya maksimal 5 sampai 6 observasi ke depan saja. Seperti itu. Nah, mungkin ini kita belum masuk sama sekali ke teorinya ya. Yang nantinya akan kita pelajari sebenarnya kalau di konsep deret waktu itu adalah kita akan ketemu dengan rataan, variansi, kovariansi, fungsi autokovariansi, autokorelasi sampel, itu ya, ACF, PACF. Itu yang akan kita pelajari. Sangat teoritis sekali lah. Kan ketemu matriks, ketemu rumus-rumus. Nah, jadi silahkan mungkin diingat-ingat dulu materi-materi sebelumnya yang berkaitan dengan rumus ini ya, dengan korelasi, variansi, dan matriks-matriks, supaya nanti kalau masuk ke materi itu kita sudah lebih gampang. Jadi untuk konsep deret waktu ini mungkin saya bagi menjadi 2 atau 3 part video. Silahkan dipahami dulu, dicerna dulu, dan dicari data deret waktunya. Tadi di awal saya bilang bahwa kita sistemnya adalah berbasis project. Udah tahu belum ya di awal ya, berbasis project pokoknya. Jadi nanti masing-masing individu, masing-masing mahasiswa akan diminta untuk mencari data deret waktu yang harus berbeda. Antar mahasiswa nggak boleh sama, dan yang terupdate gitu, harus yang terupdate. Data terakhirnya adalah 2024, Desember 2024. Nah, masing-masing mahasiswa mencari dengan tema yang berbeda-beda. Kalau misal tema berbeda-beda maksudnya apa? Kalau satu orang sudah bahas saham, maka orang lain tidak boleh membahas saham lagi. Nggak boleh satu saham BBCA, satu saham BBNI, nggak boleh. Kalau saham satu orang ya satu orang aja. Begitu juga
tema-tema yang lain. Nggak boleh curah hujan di kota A, yang satunya curah hujan di kota B, itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus boleh mulai dicicil dari sekarang. Data deret waktunya dicari, kan sudah tahu apa yang dikatakan data deret waktu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Nah, jadi boleh dicicil. Dan mungkin untuk teman-teman yang nonton tapi bukan mahasiswa saya, kalau ada yang mau ingin ditanyakan, boleh di komen aja di YouTube, di bawah di videonya. Tapi mohon maaf kalau misalnya responnya agak lama, atau kalau misalnya ingin respon yang lebih cepat, bisa ke akun Instagram gitu ya. Jadi silahkan ditanyakan. Mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama memulai gitu ya. Karena kalau tidak dimulai, kita tidak akan mulai untuk belajar, apalagi memahaminya. Oke, sekian saya rasa untuk video part 1 ini. Jadi silahkan dipelajari. Untuk next videonya kita akan membahas rumus-rumus yang berkaitan dengan tadi ya, model deret waktu, variansi, kovariansi, korelasi, dan sebagainya. Oke, thank you for watching. Terima kasih.